Menanggapi kritik terhadap pengajuan uji materi atas Undang-Undang Pengampunan Pajak, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Kementerian Pengelola Program untuk memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi ke publik. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution Kamis sore setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara hingga kini dana yang sudah terkumpul di kas negara dari program pengampunan pajak hingga akhir Agustus 2016 baru mencapai 3,12 triliun rupiah dari target yang dipatok 165 triliun rupiah. Padahal pemerintah menargetkan program ini berakhir pada 31 Maret 2017. Presiden mulai meminta dua hal. Yang pertama, perlu komunikasi yang lebih baik, di mana penjelasan-penjelasan yang lebih teknis yang ditata dengan baik itu perlu dilakukan lebih sistematik di media elektronik. Yang kedua, Presiden juga meminta supaya Direktorat Jenderal Pajak itu mulai lebih fokus ke wajib pajak besar, terutama yang punya harta di luar negeri. Untuk mengelaborasi perkembangan capaian program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan koresponden Teddy Zuhari dari Istana Kepresidenan. Selamat malam Teddy. Kita lihat banyak sekali kritikan soal pelaksanaan teks amnesti yang dianggap tidak jelas targetnya oleh beberapa pihak. Lalu juga ada gugatan undang-undang teks amnesti yang diproses di MK, uji materi begitu. Nah sejauh ini bagaimana? Adakah tanggapan atau informasi terbaru dari Istana mengenai masalah ini? Selamat malam Indra, terkait masalah yang Anda tanyakan hari ini kami melihat Darmin Nasution Menteri Perekonomian datang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden. Dan usai bertemu Presiden kami coba mendapatkan informasi apa yang dibahas bersama Presiden Joko Widodo selama di Istana Negara tadi. Dan Darmin Nasution menekankan bahwa ada dua hal yang menjadi arahan Presiden terkait pelaksanaan program teks amnesti ini. Menurut Darmin Nasution, Presiden meminta di hal yang pertama adalah mengenai perbaikan masalah komunikasi, informasi yang jelas harus sampai ke masyarakat agar tidak meresahkan siapa yang menjadi target dan wajib untuk ikut dalam program teks amnesti ini. Dan poin yang kedua adalah mengenai Presiden juga sudah meminta agar Dirjen Pajak lebih fokus lagi terhadap targetnya, yaitu hanya wajib pajak besar saja yang mempunyai dana yang diparkir di luar negeri untuk bisa dikembalikan ke Indonesia untuk dimanfaatkan untuk pembangunan di tanah air. Dan juga dibuat listnya siapa saja yang harus segera untuk ikut dalam program teks amnesti ini. Tapi kami tadi juga sempat bertanya kepada Darmin Nasution mengenai pencapaian sampai saat ini dari dana-dana yang sudah dikumpulkan. Dari halaman situs Dirjen Pajak, bahwa dana yang sudah dikumpulkan baru sekitar 3,12 triliun rupiah. Padahal target keseluruhannya hingga program teks amnesti nanti ini berakhir sebanyak 165 triliun rupiah. Darmin Nasution tidak mau memberikan jawabannya lebih rinci lagi ketika kami tanyakan bagaimana tanggapannya ketika baru terkumpul 3 triliun rupiah lebih dari target yang cukup besar sekitar 165 triliun rupiah. Indra. Ya, baik tadi. Selain Darmin Nasution, kabarnya Ketua MK Arief Hidayat juga datang ke Istana menghadap Presiden Jokowi siang tadi. Ya, ini ingin saya klarifikasi, apakah memang benar hadir Ketua MK ke sana? Karena kalau memang benar hadir ini menjadi menarik, menjadi sorotan begitu. Ada apa yang terjadi? Karena ini kan sedang ada gugatan uji materi terhadap undang-undang tentang teks amnesti yang tentu saja ini adalah undang-undang yang menjadi inisiatif dari pemerintah begitu. Bagaimana nih informasi tentang kehadiran Ketua MK, Teddy? Benar sekali Indra, selain Darmin Nasution, kami juga melihat ada Ketua MK Arief Hidayat datang bersama rombongannya bertemu Presiden Joko Widodo. Dan usai keluar dari kantor Presiden,
kami meminta konfirmasi apa maksud dari kedatangannya, apakah terkait sudah dilangsungkannya proses gugatan atau uji materi dari tax amnesty ini. Tapi dijawab bahwa kedatangannya tidak membahas sama sekali mengenai masalah tax amnesty, tapi melaporkan hasil dari konferensi atau musyawarah pihak Mahkamah Konstitusi di Bali. Tapi ketika kami mencoba mengkonfirmasi lebih jauh lagi, Indra, bagaimana tanggapannya mengenai sudah dilangsungkannya sidang permulaan dari uji material tax amnesty ini, pihak MK yang tadi kami meminta konfirmasi dari ketuanya yaitu Arief Hidayat mengatakan bahwa memang pihaknya sedang melaksanakan proses permulaan sidang dari gugatan tersebut, di mana kita tahu bersama bahwa hal tersebut sudah dilangsungkan kemarin dan masih menampung gugatan dari Perserikatan Buruh. Ada 3 serikat buruh yang mengajukan gugatan terhadap undang-undang tax amnesty ini, masing-masing Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Menurut Ketua MK bahwa sejauh ini di sidang permulaan mereka mengusulkan kepada pihak penggugat untuk melengkapi berkas-berkasnya, termasuk legal standingnya, dan juga mempertajam dari maksud gugatan tuntutan tersebut sehingga bisa lebih rinci lagi mengenai pokok persoalan yang digugat. Ini yang sejauh ini yang baru disampaikan oleh pihak MK. Dan menurut MK ketika nanti sudah lengkap berkasnya, legal standingnya juga sudah jelas, baru kemudian akan ditingkatkan ke sidang utama. Tapi kalau melihat pengalaman sebelumnya mengenai sidang gugatan atau pra peradilan ini akan butuh waktu sekitar 2 sampai 3 kali sidang permulaan baru akan masuk ke tahap sidang utama. Indra. Ya, semoga memang benar agenda Ketua MK datang ke istana bertemu Presiden tidak membicarakan soal gugatan uji materi tentang undang-undang tax amnesty, karena akan bisa dilihat ada konflik of interest di sana.